Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi, seperti biasa kita akan bahas market review, stock review untuk beberapa hari ke depan. Nah, tadi kami sudah mempersiapkan beberapa watchlist saham-saham yang bisa diperhatikan untuk Senin pekan depan. Nah, ini beberapa listnya. Tapi jangan lupa sebelum memulai silahkan tekan subscribe lalu tekan tombol lonceng notifikasi agar setiap postingan konten yang kita share itu bermanfaat dan rekan-rekan langsung tonton. Jangan lupa juga follow Instagram kami, akan ada kami munculkan nanti di link deskripsi ya. Silakan di follow. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan saham-saham apa saja sih yang menarik untuk kita perhatikan di minggu ke depan. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan bahas dulu market kemarin. Ini ya untuk IHSG-nya. Jadi IHSG-nya 18 Maret 2022. Ini composite-nya ya. Jadi secara data kita bisa perhatikan kemarin betul ada aksi profit taking nih. Wah, cukup rendah terutama, cukup rendah sekali bahkan untuk marketnya. Nah, ini dia. Jadi 2 hari yang lalu itu sudah ada aksi profit taking, terutama Jumat kemarin itu ada hampir 438. Jadi berdasarkan data bandarmologinya BTS nih. Nah, ini kemarin ada aksi profit taking. Nah, hari Kamisnya pun ada aksi profit taking kurang lebih 86 miliar. Tapi di hari Rabu, lalu hari Selasa dan hari Seninnya itu justru ada akumulasi yang cukup masif yang membuat IHSG pun kemarin atau lebih tepatnya di hari Kamis itu membentuk high baru di 7.332. Nah, berikutnya untuk stop loss IHSG sendiri di mana warningnya itu kurang lebih di 6.850 dengan support keduanya ada di 6.814 dan support tiganya di 6.758. Resistennya di mana dia akan membentuk resisten baru atau membentuk ATH baru untuk indeksnya. Lalu berikutnya kita akan lihat berdasarkan fase bandarmologi dari BTS itu fasenya akumulasi dari 7 Februari 2022 untuk IHSG-nya. Jadi investor domestik cenderung taking profit, tapi investor asing itu justru akumulasi di market kita. Nah, dari mana kita bisa mengetahui asing akumulasi? Nah, ini dia. Berdasarkan data net buy selling asing yang kami rangkum, nah ini dia tampilannya. Asing justru masih masif akumulasi besar di market seminggu ke belakang ini. Ya, masih cukup masif. Makanya kedepannya itu akan selalu ada membuat high baru walaupun tetap ada koreksi yang cukup normal di indeks kita. Itu ya, jadi asingnya masih cukup aktif di market kita ya. Lalu berikutnya berdasarkan titik Fibonacci-nya sendiri. Ini kita pakai titik Fibonacci otomatis dengan titik 100%-nya di 6.523, lalu titik resistennya di 7.032 atau titik high sebelumnya. IHSG di area 23,6 itu masih koreksi, tapi tidak menyentuh 23,6, jadi overall masih cukup menarik untuk indeksnya. Nah, lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya bagaimana? Untuk Ichimoku-nya sendiri saat ini sedang kemarin koreksi menyentuh garis Tenkan-sen-nya di 6.923, tapi akhirnya close di 6.954 untuk untuk IHSG-nya. Masih di atas garis Kijun-sen-nya dan masih di atas awan Senko Span A dan Senko Span B-nya. Jadi overall masih cukup strong untuk marketnya. Itu yang pertama akan kita bahas. Jadi pembahasan pertama tentang market atau indeksnya. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang kuadran sektoral daily. Nah, ini kuadran sektoral daily-nya. Jadi berdasarkan data sektoral daily-nya, ini rekan-rekan bisa perhatikan yang cukup menarik berdasarkan kuadran ini itu ada di posisi basic. Nah, itu basic masih cukup menarik untuk diperhatikan minggu depan.
Tapi kalau untuk pas trading itu bisa cek di finance dan non cycle. Ini non cycle-nya ada di area sini, lalu finance-nya ini ada di nah ini dia. Nih ya. Untuk industrial dan energi itu juga masih cukup menarik, mungkin akan ada hal-hal yang cukup menarik di dua sektor ini karena kita lihat polanya sudah mulai cukup ada pelemahan ya di sektor end of the day-nya. Itu dia untuk. Nah, dengan rincian sebetulnya udah ada rinciannya. Nah, ini dia. Yang pertama basic cukup menarik. Jadi basic industri itu masih cukup menarik jelas. Bahkan cycle-nya nanjak, speed-nya juga oke, lalu power-nya juga oke, lalu dia posisinya averaging up ya. Mungkin rekan-rekan sudah punya posisi di saham sektor basic industri ini. Silakan di averaging up atau nambah posisi is okay. Lalu ada finance posisi hold, lalu ada non-cycle posisi hold, lalu ada transportasi yang hold. Yang cukup menarik juga ini ada non-cycle. Nah, ini non-cycle sedang kuadrannya sedang sluggish, cycle-nya hijau, speed-nya hijau, power-nya juga hijau, jadi cukup oke semua. Nah, yang agak warning ini ada infrastruktur di beberapa hari ke belakang bahkan masih terus koreksi lagi. Nah, ternyata minggu depan masih ada potensi koreksi, tapi nanti akan kita lihat apakah akan ada penguatan atau tidak ada di sektor infranya ya. Nah, lalu berikutnya untuk sektor kuadran sektoral weekly-nya. Jadi tadi daily-nya, ini weekly-nya. Nah, untuk weekly-nya sendiri itu ada energi dan industri yang masih cukup menarik. Energi dan industri sini yang cukup menarik. Lalu berikutnya diikuti oleh cycle dan infrastruktur. Nah, ini infrastrukturnya, ini cycle-nya itu, ini non-cycle. Nah, ini cycle-nya. Ini dia. Ya, untuk 4 industri tersebut. Dengan rinciannya seperti ini. Jadi basic tadi masih boleh di hold is okay, silahkan. Nah, cycle-nya nanjak cukup oke, tapi speed dan power-nya mulai melemah. Nah, yang cukup menarik, nah ini untuk weekly-nya, justru infrastrukturnya yang masih hijau cukup oke semua. Cycle-nya oke, speed-nya oke, jadi power. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang trading mingguan atau istilahnya buy hold-nya mingguan, jarang sekali mantau, itu justru infrastrukturnya masih boleh di hold, silahkan. Lalu industrial yang posisi oke untuk averaging up ya, averaging up. Nah, ini ya, dengan volume cycle-nya oke, lalu speed-nya oke juga, lalu power-nya oke. Lalu diikuti oleh cycle dan infrastruktur. Nah, tadi cycle infrastruktur sudah dibahas, cycle itu, nah ini dia. Itu dia untuk rinciannya. Dari kuadran dan list sektoralnya. Nah, berikutnya kita akan bahas apa saja sih list potensial end of the day di Jumat kemarin. Jadi end of the day ini di hari Jumat itu keluar ada potensial. Nah, ini dia saham-saham potensialnya. Ada Arto, Boga, Nato, Bumi, SMDR, ASA, BTPS, BJBR, Raus, Vino, DMLF, dan Toyota. Tenang, ini tidak akan kita bahas semua. Hanya beberapa saham yang cukup menarik yang akan dibahas. Seperti itu. Lalu berikutnya ini untuk list potensial end of week-nya. Ada kurang lebih 15 saham, ada MPPA, MLPL, Bull, IPTP, Ikan, dan lain-lainnya. Kita juga tidak akan bahas ini semua, jadi kita akan hanya bahas yang cukup menarik di mata kami sendiri. Nah, listnya saham pertama apa sih yang masih cukup menarik dari sektor potensial end of the day? Yang pertama itu ada Arto. Nah, ini berdasarkan chart ini bisa kita perhatikan Arto itu sudah beberapa kali spekulasi buy bahkan. Nah, ini kita perhatikan di sini dia ada kena stop loss di sini, tapi akhirnya ada masuk spekulasi buy lagi. Jadi masih cukup menarik Artonya. Di awan hitamnya pun ini masih cukup oke. Jadi rank pembelian atau PWFP-nya ini masih di area harga saat ini, jadi bisa dikatakan area saat ini cukup menarik. Dengan powernya memang masih belum kuat,
tidak ada penguatan, bahkan jadi masih cenderung sideways. Nah, dengan data Bandarmologi BTS itu dari Jumat kemarin itu ada selling yang cukup masif, kurang lebih 26,1 miliar. Tapi oke itu Kamis, Rabu, Selasa dan Seninnya itu ada akumulasi cukup besar. Jadi dari 16 Maret itu ada akumulasi di Arto itu sendiri. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya bagaimana? Untuk Fibonacci Arto, saat ini Arto ini sedang bergerak di area Fibonacci 23,6-nya dengan titik nolnya itu kurang lebih di 13,750, titik tertingginya di 19.500. Ini untuk Artonya. Nah, saya lupa tadi untuk stop loss-nya sendiri, Arto bisa rekan-rekan perhatikan stop loss jika dia turun di 14.575 dengan support berikutnya di 14.400, support keduanya di 13.750. Jadi stop loss-nya di 14.575 ya untuk Artonya. Untuk Fibonacci-nya tadi sudah. Berikutnya untuk pola pattern-nya sendiri, ini bisa kita lihat Arto sedang membentuk downward sloping channel juga. Ya, dia cukup nurut juga nih resistennya. Kepentok akhirnya koreksi. Nah, tapi untuk supportnya, support trendline-nya dia tidak mengikuti polanya ya. Tapi beberapa kali di area ini juga dia mengalami penguatan, akhirnya penguatan juga, jadi overall cukup oke juga untuk Artonya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri, berdasarkan data Ichimoku-nya, dia kemarin sudah jebol awan Senko Span A-nya ya, akhirnya dia koreksi, bahkan menyentuh area bawah awan Senko Span A-nya, tapi di area bawah Senko Span A ini akhirnya dia ada pembalikan arah. Nah, saat ini sedang bermain-main di area Senko Tenkan-sen dan Kijun-sen di area 15.325 dan 15.125. Di area-area inilah Arto masih cenderung sideways. Lalu untuk supply and demand-nya bagaimana di Arto? Saat ini Arto sedang bermain di area demand-nya ya, jadi cukup oke juga. Demand berikutnya ada di 15.000 dan 13.750 dengan titik supply-nya dia ada di 16.800 dan 16.850. Itu untuk Arto. Nah, saham kedua apa sih? Saham kedua itu kita lihat ada SMDR. Nah, ini untuk SMDR sendiri. SMDR ini ada potensi breakout. Nah, tapi agak hati-hati. Kenapa agak hati-hati? Lebih tepatnya breakout dengan volume. Jadi kemarin itu ada volume yang cukup oke juga di SMDR. Ini chartnya ya. Untuk SMDR beberapa kali signal buy, lalu ini signal sell keluar, lalu signal buy lagi, ini signal sell lagi. Nah, ini spekulasi buy dua kali, jadi cukup oke juga. Powernya sudah hijau. Berdasarkan data chart ini bisa kita perhatikan untuk stop loss-nya SMDR itu di 1270. Support berikutnya ada di 1255. Support kedua ada di 1210. Support ketiganya ada di 1095. Resistennya ada di 1430. Itu untuk resistennya. Stop loss jika turun di bawah 1270. Berdasarkan data Bandarmologi BTS, ini kemarin Jumat itu ada masuk 4,1 miliar kurang lebih di SMDR. Berdasarkan datanya pun ini data masih akumulasi dari 16 Maret 2022. Jadi masih cukup oke ya. Nah, untuk Fibonacci-nya SMDR sendiri itu saat ini atau kemarin lebih tepatnya dia mentok di area 23,6. Akhirnya dari situ dia breakout naik lagi sampai 1385. Saat ini titik tertingginya di 1430, jadi ada potensi breakout, semoga ya, tidak berharap juga ya, kita tinggal lihat saja bagaimana nanti hasilnya. Oke, dengan titik nolnya atau titik terendahnya itu ada di 830 Fibonacci-nya. Lalu untuk polanya bagaimana? Nah, untuk pola di SMDR ini terbentuk upward sloping channel ya, bisa kita perhatikan juga. Dengan support di 1325, lalu resistennya ini membentuk di area 1385. Kalau kita perhatikan resisten trendline-nya itu di 1574.
Itu untuk SMDR. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah bisa kita perhatikan dia udah strong sekali ya. Kemarin sempat menyentuh awan Senko Span A-nya, area lower Senko Span A-nya, kira dia mantul lagi naik, dan break awan atas Senko Span A-nya kira naik lagi. Sempat pernah koreksi hampir menyentuh Senko Span, akhirnya dia naik lagi. Nah ini kita lihat saja, perhatikan nanti, ini disertai volume juga, jadi cukup oke untuk SMDR-nya. Lalu berikutnya, nah untuk demand and supply-nya saat ini SMDR itu sedang berada di area mendekati supply zone-nya. Jadi agak hati-hati nih, agak hati-hati. Kalau nanti ternyata ada pembalikan arah atau ada koreksi ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan histori sebelumnya, ingat histori sebelumnya, volume cukup masih pun ada buying nih 2 hari, tapi akhirnya buying tinggi, naik juga, tapi akhirnya koreksi. Nah, semoga tidak terjadi pola ini di saat ini ya. Ya kita lihat saja nanti untuk SMDR-nya. Lalu saham berikutnya ada ASA. Nah, ini di ASA. Nah, berdasarkan chartnya, ASA ini sudah penurunan cukup masif jauh juga. Kemarin sempat menyentuh titik terendahnya di 2090. Nah, di titik 2090 ini juga bisa dijadikan titik stop loss ya. Ingat 2090 titik stop loss-nya. Powernya memang belum cukup menguat. Close kemarin di harga 2280 dengan supportnya ada di 2120, stop loss jika turun di bawah 2090. Resistennya ada di 2390, itu resisten 2, lalu berikutnya ada di 2650. Itu untuk asanya. Cukup menarik. Kenapa cukup menarik? PWAP-nya juga masih tinggi, ada di area 2650 dan area 3400. Ini untuk asanya ya. Cukup menarik juga untuk asanya. Dengan data bandarmologi dari BTS sudah akumulasi dari 17 Maret atau lebih tepatnya itu kemarin. Nah, dengan data itu seperti ini, bisa kita lihat 3 hari yang lalu memang belum besar akumulasinya, tapi bisa dipertimbangkan untuk cukup oke lah. Karena di hari Senin ini ada masuk kurang lebih 1,3 M, hari Selasanya ada keluar bahkan 3,9 M, tapi di hari Rabunya nih ada buying 373 juta, hari Kamisnya ada buying 1,9 M, Jumat kemarin itu ada buying 484 M. 484 juta, sorry. Jadi overall cukup menarik juga. Memang belum disiplin karena dia cenderung ada naik turun, ada naik turunnya. Jadi overall bisa diperhatikan untuk asanya. Untuk Fibonacci-nya sendiri, Fibonacci ADI atau ASA ini kita pakai titik terendah di 2090 dengan resistennya di 3880. Nah, jadi masih cukup bisa dipertimbangkan ya. Jika turun di bawah 290 ya sudah, stop loss dulu atau cut loss dulu. Oke, silahkan. Itu asanya. Lalu berikutnya ini untuk polanya sendiri, ada pola wedge juga di sini. Sama tadi low-nya di 2090, area break-nya di 2300 kurang lebih jika konfirmasi pembalikan arahnya ya. Untuk Ichimoku-nya sendiri, nah bisa kita perhatikan saat sudah ke area bawah ya, area ke bawah Tenkan-san atau Senko Span B atau Senko Span A, itu biasanya sahamnya cenderung koreksi bahkan cukup kuat. Jadi Ichimoku ini bisa dibilang untuk swing trading itu cukup menarik Ichimoku ini. Nah, saat ini ASA ini sedang berada di area Tenkan-sen-nya, bahkan di atas garis Tenkan-sen-nya, tapi masih di bawah garis Kijun-sen-nya. Nah, jadi kalau misalkan nanti break 2470 ini jelas cukup menarik juga. Nah, kenapa kami pertimbangan cukup menarik? Ini lowest-nya kurang lebih di 2090, dia tidak membentuk lower low lagi, alias sedang menguji apakah titik 2090 ini akan jadi low-nya atau dia akan membuat low baru. Nah, kalau ternyata area ini bisa dibilang low-nya, itu cukup menarik untuk asanya. Untuk area demand dan supply sendiri saat ini ASA cenderung sedang berada di area demand-nya. Dengan supply-nya areanya itu di 2310 lalu 2500 sampai 2630 area supply-nya. Jadi masih cukup menarik. Volumenya memang belum kuat ya. Ingat belum kuat. Jadi overall
bisa dibilang lebih ke spekulasi jika untuk buying asa ini. Seperti itu ya. Lalu saham berikutnya ada BTPS. Nah, ini chart BTPS. Jadi beberapa hari ke belakang itu BTPS sempat turun menyentuh 2930 atau lebih low lah dari low sebelumnya. Nah, BTP sendiri ini silahkan rekan-rekan perhatikan dengan stop loss-nya di 2950. Ini stop loss-nya ya. Support satunya ada di 3040, support 2-nya ada di 2930. Itu pastikan dulu. Stop loss-nya 2950 tadi. Dengan area resistennya di mana? Resistennya di 3280, lalu 3700 dan 3850 untuk BTPS-nya. Powernya juga cukup oke. Ada volume juga beberapa hari atau di area saat ini, jadi bisa dibilang cukup menarik. Berdasarkan data Bandarmologi BTS, ini baru kemarin ada pembelian, baru kemarin hari Jumat. Hari-hari sebelumnya ini cenderung masih jualan. Nah, makanya pastinya sendiri masih distribusi dari 22 Februari. Jadi minggu depan jelas cukup menarik BTPS. Perhatikan saja, selama dia tidak turun 2950 atau ternyata di bawah rekan-rekan beli dan turun di bawah 2950, silakan cut loss dulu. Silakan cut loss dulu. Seperti itu. Untuk Fibonacci-nya BTS sendiri, kita pakai titik nolnya di 2930 dengan titik tertingginya di 4100. Saat ini atau kemarin lebih tepatnya, BTPS itu kepentok Fibonacci 23,6. Akhirnya dia koreksi. Ya, itu dia. Nah, dengan volume yang cukup oke juga, ada volume juga. Ini kita tinggal tunggu apakah titik 2930 ini bisa dibilang low-nya dia. Nah, itu yang bisa kita perhatikan. Lalu untuk polanya sendiri bagaimana? Ini ada pola downward sloping channel juga. Ini udah break juga kemarin. Ya, udah break. Trendline-nya udah oke. Udah break dia, jadi cukup menarik untuk BTPS ya. Lalu untuk Ichimoku-nya sendiri bagaimana? Nah, ini Ichimoku-nya BTPS masih ini ya, masih di bawah awan Tenkan masih di bawah Tenkan-sen-nya. Jadi masih di bawah awan Kumo-nya juga. Saat dia break 3460 itu akhirnya dari sini terjun bahkan. Nah, ini biasanya akhirnya koreksi, kemarin menyentuh low-nya di 3000 atau 2930 tadi. Ini sedang dia mencoba apakah akan melanjutkan turun atau akan ada pembalikan arah. Nah, makanya ini bisa diperhatikan atau di watchlist juga. Lalu untuk demand and supply-nya bagaimana? Saat ini BTPS sedang di area demand yang pertama, 2930-nya ini. Nah, dengan supply-nya itu di kisaran harga 3.300, 3.400 dan 3.600 untuk BTPS ya. Nah, ini yang di break low tadi. Akhirnya dari sini break turun terus 3.300 bahkan sampai 3.000 nih dari sini. Itu ya untuk BTPS-nya. Lalu saham berikutnya, saham kelima ada RALS. Oh, ini saya salah forward. Oke, saya coba ini dulu ya. Ini RALS ya. Berdasarkan data dari BTP ini RALS, nah ini dia. Jadi chart sendiri RALS ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Ini PWAP-nya di sekitaran harga saat ini atau lebih tepat di bawahnya pun oke juga. Jadi ada buying yang cukup masif atau pembelian atau ada akumulasi di kisaran 690 bahkan sampai 620 dan volume kemarin yang cukup oke juga. Dari BTS sendiri ini udah beberapa kali spekulasi buy itu beberapa kali, bahkan PWAP-nya itu rank-nya di 718. Nah, ini 718 itu kurang lebih di sini. Average-nya ya, ini average-nya. Itu dia untuk RALS-nya. Akumulasi dan powernya juga cukup oke. Untuk data bandarmologinya BTS itu bagaimana? Nah, ini dia bandarmologi BTS-nya itu.
berdasarkan datanya itu sudah pastinya memang masih didistribusi jelas karena ada ini yang cukup besar nih, ada hampir mendekati 1 M. Lalu ini pun 4 hari yang lalu ada keluar 253 juta. Dengan volume buying memang belum cukup besar, tapi bisa diperhatikan dan cukup oke juga untuk RALS-nya. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya sendiri. Nah, ini untuk Fibonacci-nya RALS sendiri. Saat ini sedang uji resisten atau area golden ratio di 61,8. Titik terendahnya ada di 595 ya, atau 0%-nya. Resistennya ada di 790 atau titik 100% dari Fibonacci-nya. Nah, dia lagi uji nih, akankah dia kuat melewati Fibonacci 61,8. Biasanya kalau udah kuat itu cukup menarik untuk RALS-nya ya. Nah, untuk polanya sendiri, ini ada pola kemarin ya. Nah, bisa kita perhatikan saat dia break, polanya akhirnya nanjak terus dari 650 bahkan sampai 715. Volume juga cukup oke. Ini RALS-nya ya. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah untuk Ichimoku-nya bisa kita lihat dia sudah kembali ke atas awan Senko Span B-nya. Sedang di atas area Senko Span B-nya, nah di atas 700 ini jelas cukup menarik. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah punya posisi, silahkan di hold. Silahkan, targetnya di mana? Nah, targetnya ini resisten ada di kurang lebih 800. Tapi dengan ada korek naik turun juga pastinya. Itu untuk RALS-nya. Untuk demand and supply-nya bagaimana? Nah, bisa kita perhatikan demand RALS-nya itu sudah tersentuh di area 605 kemarin, lalu 655 dia break juga area demand-nya. Nah, saat ini dia sedang menguji area supply-nya di area 715 sampai 735 ini. Kalau dia tembus ya potensi nanti ada di kisaran 805. Nih, panah hijaunya baru ada di kisaran sini ya, di 665, alias break resisten di area sini. Itu saham kelima. Saham berikutnya ada Kino. Nah, ini Kino berdasarkan chart BTS Bot. Ini untuk Kino kurang lebih saat ini atau kemarin sempat naik tinggi, lalu dia koreksi, sempat turun ke 2530. Nah, 2530 bisa dibilang ini support satunya, lalu support berikutnya di 2200. Saat ini harganya close-nya di 2890. Nah, stop loss-nya juga di kurang lebih 290 karena kemarin bentuk candle-nya hammer tidak sempurna. Nah, jadi stop loss-nya ketat sekali. Jadi overall cukup oke juga stop loss-nya di situ ya. Atau karena pas dengan harganya bisa stop loss-nya di kurang lebih 2800 untuk stop loss-nya. Itu untuk Kino ya. Untuk Kino, volume buying juga ada, power juga ada. Berdasarkan data bandarmologi BTS itu sudah akumulasi dari 18 Maret. Ini 18 Maret akumulasi dengan nilai itu kurang lebih seminggu ke belakang. Ini memang belum disiplin tapi cukup oke. Tapi akumulasi belinya bisa rekan-rekan perhatikan ada kenaikan dari 30 juta ke 200 juta ke 400 juta. Nah, minggu depan mungkin kita lihat jika ada kenaikan lagi, itu cukup menarik untuk Kino-nya. Lalu untuk Fibonacci-nya bagaimana? Nah, ini dia Fibonacci-nya. Kino sendiri kemarin dia koreksi di area golden ratio-nya atau titik 61,8. Akhirnya koreksi. Saat ini dia sudah di atas Fibonacci 61,8-nya, jadi overall cukup menarik. Area terendahnya di 1990 Fibonacci-nya, tertingginya di 3840 untuk Kino ini Fibonacci-nya ya. Dengan polanya sendiri, kalau kita perhatikan, ini ada downward sloping channel, tapi sebetulnya bisa dibilang ini sedang membentuk bullish flag. Ini kenaikan, lalu dia ada koreksi, membentuk flag. Nah, ini kita tinggal tunggu saja, akankah breaknya di mana di 3200. Semoga, kalau tidak ya nanti tunggu aja dulu untuk Kino-nya. Volumenya memang belum cukup kuat juga, masih ini lihat taking profitnya masih ada untuk Kino-nya. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah ini yang cukup menarik.
Ichimoku-nya dia kembali ke awan Senko Span A-nya, ke dalam Senko Span A-nya. Jadi bisa dibilang cukup oke juga. Nah, kita tinggal tunggu akankah dia akan kembali ke garis atas awan Senko Span A-nya. Jika kembali itu jelas cukup menarik sekali bahkan. Ya, itu untuk Kino-nya. Nah, saat ini pun demand and supply-nya Kino itu sedang di area demand-nya 25.500 sampai 2.600 dengan supply-nya di area 3.010 sampai 3.400. Jadi overall cukup oke ya untuk Kino-nya. Lalu berikutnya kita akan bahas saham-saham potensial end of week-nya. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya ya, biar kita makin semangat bikin konten. Lalu berikutnya yang pertama akan kita bahas itu ada MLPL. Nah, MLPL saham pertama ini dari end of week-nya. Nah, ini berdasarkan datanya MLPL udah ada volume buying, udah ada signal buying juga dari BTS bot-nya dengan stop loss-nya di 200. Ingat stop loss-nya di 200, close kemarin di 228. Jadi overall bisa diperhatikan dengan resisten ada di 250 dan 288. Supportnya ada di 189 dan 182 untuk MLPL. Itu ya, stop loss-nya di 200. Nah, berdasarkan data bandarmologinya BTS, ini dia bisa dibilang tidak disiplin, enggak jualan, enggak beli juga, iya enggak juga, enggak disiplin juga. Tapi data bandarmologinya masih akumulasi. Jadi overall cukup menarik ya untuk MLPL-nya. Nah, untuk Fibonacci-nya sendiri, MLPL itu kemarin kebentuk area 23,6 dengan titik terendahnya di 179 ya ini, lalu titik tertingginya di 440. Nah, makanya dia ada koreksi. Dia belum kuat untuk nebus resistennya ini. Kira dikoreksi. Jadi bisa diperhatikan untuk minggu depan. Lalu untuk polanya ada Brownian Wedge. Nah, ini cukup menurut juga dengan polanya. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah ini dia Ichimoku-nya masih di bawah awan Senko Span A. Biasanya beberapa kali kalau belum kembali ke awan Senko Span A-nya bisa kita perhatikan ya. Dia koreksi terus. Nah, ini dia lagi nguji berikutnya apakah dia akan masuk atau akan kembali ke area awan Senko Span B-nya. Kalau kembali harusnya ini cukup oke. Dengan supply and demand-nya untuk MLPL ini saat ini dia tepat di area supply pertama nih di 230-an kurang lebih ya. Untuk supply yang untuk demand-nya itu di kisaran 1228 atau 200 nih lebih tepatnya, sama 189. Itu ya untuk MLPL. Saham berikutnya yang kedua ada IPTP. Nah, ada IPTP itu ada signal buy juga kemarin kebetulan dari BTS bot-nya. Powernya emang masih belum disiplin ya, seminggu ke belakang atau bahkan sebulan ke belakang ini belum disiplin. Jadi overall masih cukup menarik. Dengan stop loss di 121, supportnya ada di 112, lalu resistennya ada di 150 dan 162 untuk resistennya. Itu ya untuk IPTP. Berdasarkan data bandarmologi BTS, ini 2 hari yang lalu ada akumulasi 500 juta, lalu hari Kamisnya ada 797 juta. Nah, tapi hari-hari sebelumnya ada selling yang cukup besar juga. Kurang lebih ada 3 miliar, ada 1,2 miliar. Berdasarkan data bandarmologi BTS, pasarnya masih distribusi dari 9 Maret. Jadi makanya bisa lihat, rekan perhatikan ya, ini masih ada merahnya, belum disiplin nih. Itu Fibonacci-nya sendiri, IPTP itu saat ini sedang di area 38,2-nya, dan itu lebih tepatnya dia sudah break area 38,2 dengan titik terendahnya di 68, titik tertingginya di 240. Jadi saya rasa ini cukup menarik. 240 atau kurang lebih di 200-an itu bisa saja nanti kalau dia break 174-nya ya.
Jadi cukup menarik nih untuk IPTP-nya, silahkan diperhatikan. Lalu untuk patternnya, dia ada wedge bullish breakout. Ini kembali nih, dia kemarin udah breakdown, tapi akhirnya kembali di breakout kan lagi dengan volume yang cukup oke juga. Jadi silahkan diperhatikan. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah dia saat ini kembali ke area Senko Span B-nya ya. Nah, akankah dia akan kuat dan kembali di area Senko Span B-nya atau di atas awan Senko Span B-nya? Ini bisa kita perhatikan minggu depan. Untuk demand and supply-nya, saat ini IPTP kurang lebih sedang di area demand ya. Ini demand-nya cukup oke bahkan posisi saat ini, makanya cukup menarik jika dijadikan watchlist untuk minggu depan, untuk Senin depan. Saham berikutnya ada PAM, PLM, saham CPO, Consumer Non-Cycle. Berdasarkan chartnya, ini bisa kita perhatikan powernya memang masih belum masif sekali. Stop lossnya di 755, supportnya ada di 765, lalu 655. Stop loss jika turun di bawah 755. Resistennya ada di 865, 880, dan 950. PWAP-nya kurang lebih di 826 atau di kurang lebih kisaran harga saat ini. Berdasarkan data bandarmologi BTS, ini fasenya akumulasi dari 17 Maret ya. Nah, ini datanya bisa kita perhatikan. Buying-nya cukup oke, tapi belum disiplin, belum hijau disiplin. Fibonacci-nya sendiri saat ini PALM sedang bermain-main atau bergerak di area 50% ya. Dengan titik terendahnya di 426, titik tertingginya di 1140 untuk PALM-nya. Jadi cukup menarik untuk PALM-nya ya. Untuk polanya sendiri ada falling wedge. Ya, ada falling wedge. Area 815 tadi. Jadi overall masih bisa diperhatikan. Untuk Ichimoku-nya, nah ini Ichimoku-nya dia sudah ada di atas awan Senko Span A dan Senko Span B, jadi cukup oke juga untuk PAM-nya ya. Lalu berikutnya untuk supply and demand-nya, saat ini dia sedang di area supply-nya. Dia sedang bermain-main, lebih tepatnya di area supply-nya. Ini mungkin bermain-main untuk musim retail mungkin ya. Ya semoga lah. Kita lihat ya, demand-nya di 815, 765, dan 700. Supply berikutnya di 850 sampai 1000 bahkan. 1000 nih nanti akan ada supply baru di sini. Itu ya. Terus saham berikutnya ada Chen. Nah, Chen ini kemarin BTS sudah ada signal buy. Lebih tepatnya ya hari Senin. Ini Senin kalau tidak salah. Senin atau Selasa nih kita lupa. Nah, akhirnya dia naik kencang, ada volume juga cukup oke. Jadi overall saat ini rekan-rekan silahkan di hold yang sudah posisi di Chen ya. Volumenya ini kurang besar di hari Selasa. Stop lossnya di 183, resisten di 216, 220, dan 228. Supportnya ada di 162 dan 155 untuk Chen-nya. Berdasarkan data bandarmologinya BTS, 2 hari yang lalu justru ini ada aksi profit taking 2 hari yang lalu, tapi hari-hari sebelumnya itu justru ada akumulasi. Datanya itu bandarmologinya itu akumulasi dari 11 Maret 2022, jadi overall masih cukup oke. Dengan titik Fibonacci itu kurang lebih seperti ini. Dia sudah break area 23,6, akhirnya saat ini sedang uji area Fibonacci 38,2. Beberapa kali resisten 38,2 ini tidak tersentuh tapi tidak breakout, akhirnya dia koreksi atau dia lagi uji ya. Ini titik nolnya, ini titik 314 ya. Itu untuk Chen-nya. Lalu untuk polanya sendiri sedang membentuk downward sloping channel juga. Resistennya sama tadi di kisaran 218 lebih. Untuk Chen-nya, nah ini kita cukup oke juga. Senko Span B-nya sedang diuji juga, jadi overall kalau sudah masuk atas Senko Span B-nya atau masuk awannya itu cukup oke, bisa diperhatikan. Lalu untuk supply and demand-nya, nah saat ini sedang berada di area demand-nya ya.
cenderung dekat ke supply-nya, jadi overall cukup oke juga untuk chain-nya. Saham berikutnya setelah chain ada DKFT. Nah, DKFT chartnya seperti ini. Nah, DKFT itu beberapa kali ada signal muncul spekulasi sell. Bahkan untuk stop loss-nya sendiri udah kena nih dari BTS. Nah, ya, udah kena nih. Stop loss-nya di 128, tapi kemarin ada penguatan beberapa kali. Kembalikan arah, lalu ada doji, dragonfly doji, bahkan candle hijau lagi. Close kemarin di 137, stop loss-nya 128 ya. Ingat, stop loss-nya 128. Support berikutnya 120, support berikutnya di 111. Ya. Ini untuk DKFT-nya. Berdasarkan data bandarmologi, masuk fase akumulasi dari 8 Maret 2022, ini datanya. Kemarin itu Jumat ada masuk buying 378, tapi overall memang saham ini tidak terlalu sepi cenderung kecil sekali volume buyingnya kalau lagi sepi itu. Jadi overall ya liner ya memang seperti ini ya. Lalu berikutnya Fibonacci-nya. Nah, ini kebetulan kenapa dimasukkan ke sini. Chain ini saat ini sedang berada di area atau break Fibo 61,8-nya. Mirip seperti Kino tadi. Ya, kalau tidak salah Kino, saya lupa. Jadi cukup oke untuk DKFT-nya. Titik nolnya di 109, titik tertingginya di 177 untuk DKFT-nya. Polanya sendiri ada upward sloping channel, ini trendline-nya di 126, supportnya resistance-nya di 180 kurang lebih. Supply untuk Ichimoku-nya dulu, saat ini dia sudah ada di atas awan Senko Span A dan Senko Span B. Di 130 ini supportnya, resistennya ada di 144 bahkan sampai 152. Jadi cukup menarik untuk DKFT ini. Untuk supply and demand-nya, nah bisa kita perhatikan supply-nya udah cenderung di area saat ini ya. Nah, ini udah banyak sekali areanya. Jadi agak hati-hati. Dengan area demand-nya itu kurang lebih di 131 sampai 120 nih. Ini 120 demand juga harusnya. Itu ya. Lalu saham berikutnya. Saham berikutnya ada Main atau Malindo Petmil. Nah, Malindo Petmil ini chartnya. Jadi kemarin sudah ada beberapa kali titik spekulasi buy ya. Ini spekulasi buy yang pertama. Jadi tidak jauh dari harga saat ini. PWAP-nya juga kurang lebih di kisaran 691. Kemarin itu jadi overall cukup oke. Powernya juga sudah ada hijau, tapi hijaunya belum yang hijau pekat, masih hijau muda. Berdasarkan data bandarmologi, ini saham sudah diakumulasi dari 15 Maret. Ini chartnya. Nah, dia belum nilainya kecil pasti karena ini saham peak ketiga dari saham poultry ini biasanya. Kemarin cuma ada aksi profit taking 20 juta kurang lebih. Ini Fibonacci dari Malindo Petmil-nya. Nah, dia lagi uji di area 61,8-nya dengan titik terendahnya di 645, titik tertingginya di 715. Untuk Malindo Petmil. Untuk pattern-nya sendiri ini saat ini dia sideways ya. Kita lihat, perhatikan sideways dengan rank 645 lalu 715, ini resisten kuncinya. Kalau dia break 715 ini baru cukup menarik. Untuk Ichimoku-nya dia sudah di atas awan Senko Span B-nya. Nah, ini yang bisa dibilang entah ini awal yang valid untuk kelanjutan kenaikan atau memang dia akan uji dulu apakah di area saat ini dia cukup oke, untuk cukup strong lah supportnya. Nah, untuk supply and demand-nya saat ini dia di area tengah-tengah antara supply and demand ya. Jadi memang bisa dibilang sideways-nya udah cukup lama nih. Dari Desember kemarin bahkan dia sideways. Tapi kalau kita perhatikan dia sedang ada penguatan. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan. Lalu saham berikutnya atau saham ketujuh ada SSIA. Berdasarkan chartnya ini powernya sudah cukup
ada penguatan ya. Udah ada 3 kali spekulasi buy jadi dari BTS bot. Jadi rekan-rekan tinggal pasang stop loss aja nih. Stop lossnya di 340. Stop lossnya dengan supportnya berikutnya ada di 328. Stop lossnya 340 ya, saat ini harganya 370. Resistennya ada di 388 karena 374 dan 372 ini udah dekat. 388 dan 400 berarti resistennya. Itu untuk SSI ya. Berdasarkan data bandarmologinya BTS, ini memang angkanya masih kecil, tapi sudah akumulasi dari 8 Maret. Ya, kecil sekali nih. Kalau market tiba-tiba koreksi biasanya akan kena stop loss-nya biasanya. Nah, kita lihat saja nanti. Fibonacci-nya sendiri. Nah, saat ini SSIA sedang uji Fibo 23,6. Ya, berapa kali coba lihat dia bermain area sini akan kuat atau tidak. Titik 0 Fibonacci-nya di 328, titik tertingginya di 498 Fibonacci-nya. Lalu untuk polanya sendiri, dia sedang membuat downward sloping channel nih. Channelnya cukup dituruti juga, jadi overall cukup oke. Jika breakout 374 ini oke SSIA-nya, makanya saya masukkan watchlist untuk SSIA-nya. Untuk Ichimoku-nya sendiri, nah ini saat ini dia sudah di atas garis Kijun Sen-nya ya, 363. Kijun Sen-nya sedang close-nya di 370 untuk saham ini. Tenkan Sen-nya di 361. Nah, ini low-nya kemarin, jadi overall cukup menarik untuk SSIA-nya. Lalu untuk supply and demand-nya, nah saat ini area demand-nya SSIA itu di 328. Untuk ke area supply-nya sendiri itu masih cukup jauh di kisaran 414. Jadi overall dia akan bermain-main dulu di area sini. Bisa silakan diperhatikan juga untuk SSIA-nya. Saham berikutnya ada ACST. Nah, untuk ACST sendiri sama powernya sudah hijau muda. Lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya saya tekankan di 185. Close kemarin itu di kisaran 194 dengan support 1 di 190, support keduanya di 175. Stop loss-nya di 185. Resistennya ada di 196, resisten 2 di 204, lalu di 206 untuk resisten berikutnya. Berdasarkan data bandarmologi BTS, nah ini sudah akumulasi dari 15 Maret, tapi nilainya masih nilai kecil. Ingat, nilainya belum MM-an, masih jutaan. Ya, ini untuk ACST-nya. Fibonacci-nya juga sama, saat ini sedang berada di area 23,6, bermain-main di area 23,6-nya. Terendahnya di Fibonacci terendahnya di 175 tadi, tertingginya di 266 untuk ACST tadi. Untuk polanya sendiri, dia sedang membuat downward sloping channel. Ini masih cukup nurut juga sama polanya. Jika break 203, ini jelas cukup menarik. Tapi ini belum, jadi silahkan diperhatikan dulu. Nah, untuk Ichimoku-nya sendiri, saat ini dia sudah di atas awan Kijun Sen-nya dan di atas awan Tenkan Sen-nya. Jadi overall cukup menarik. Dia akan menguji area Senko Span B-nya di area 219. Ini di awan sini. Garis terendahnya 219. Jadi cukup oke. Untuk supply and demand-nya, nah ini dia. Untuk demand-nya ini di 179 sampai 175. Nah, untuk supply-nya ini di kisaran harga 206. Ya, di supply-nya masih ada di atas, jadi overall cukup menarik juga untuk ACST-nya. Itu ya. Lalu berikutnya ada saham IMAS. Nah, ini kalau tidak salah saham terakhir. Saham IMAS dari Consumer Cyclical Automotive Retail ya. Nah, powernya juga hampir sama, masih hijau muda. Kemarin ada candle Dragonfly ini apa? Hanging Man ya. Hanging Man kebalik, bahkan ekornya sempurna sekali. Ini menandakan jika sahamnya belum cukup kuat. Ada aksi profit taking karena Jumat kemarin. Top loss-nya di 765, supportnya di 755, 735 dan 720. Ya, resistennya ada di area 865,
9.15 dan 9.60 untuk emasnya. Berdasarkan data BTS, bandarmologinya BTS, ini pastinya sudah mulai akumulasi dari 17 Maret. Ini datanya, jadi di Maret kemarin ada buying, 2 hari ke belakangnya ada buying. Memang kecil, nilainya masih kecil, belum MM-an, jadi belum kuat, belum strong. Untuk Fibonacci-nya sendiri, IMAS ini sedang di area 23,6, dia lagi uji area 23,6. Sebelumnya sempat nyentuh area 38,2, tapi dia nggak kuat, akhirnya kembali ke 236-nya. Nah, titik nolnya di 710, titik tertingginya di 1050 untuk IMAS-nya. Lalu untuk berikutnya, nah ini dia yang cukup menarik tuh, ada wedge bullish breakout. Nah, ini dia breakout kemarin nih. Ya, untuk IMAS-nya. Jadi overall kalau ternyata close di 800-an ini cukup menarik nih, tapi volumenya masih sepi nih. Mungkin karena belum ada sentimen apa-apa, jadi nanti tinggal tunggu aja. Kalau ternyata ada volume oke, ya ini cukup menarik, perhatikan. Tapi overall minggu depan ini cukup menarik. Nah, ini dia. Selain tadi, ini juga menarik. Ichimoku-nya sendiri, dia sudah masuk awan Senko Span B-nya. Dia lagi uji garis bawah Senko Span B-nya. Jadi overall silakan di hold, ya silakan di hold atau incar-incar, perhatikan juga. Untuk supply and demand-nya nih, area demand-nya itu kurang lebih 735 dan 710. Untuk supply-nya itu masih tinggi ya di 840 sampai 900-an. Jadi overall masih bisa diperhatikan. Nah, itu mungkin saham terakhir yang akan kita bahas. Nah, menekankan sekali lagi, market atau IHSG-nya betul membentuk IHSG high baru lagi. Asing juga masih buying. Tetap diperhatikan setiap ada penurunan itu bisa dibilang peluang. Jadi tidak usah terlalu panik dan istilahnya tetap kawal saja stop loss-nya, karena kalau sudah kena stop loss-nya sudah akan ada saham-saham lain yang jelas menarik jika stop loss-annya kena. Sekian dari saya, jangan lupa follow Instagram Trading Santayu dan Sobat Investasi. Lalu jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you.